Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Ezra. Ezra adalah orang Israel dari suku Lewi. Dia sangat mencintai Tuhan. Dia senang membaca kitab suci. Saat itu Ezra menjadi pengungsi. Dia tinggal di negeri lain. Kok bisa ya? Jadi ceritanya begini. Tuhan menghukum bangsa Israel karena mereka menyembah berhala. Tuhan membiarkan bangsa Babel mengalahkan bangsa Israel. Mereka menghancurkan kota Yerusalem sampai porak-poranda. Bahkan bangsa Babel memaksa orang-orang Israel pindah ke negara Babel sebagai budak. Sekitar 70 tahun kemudian, bangsa Persia mengalahkan Babel. Raja Artasasta dari kerajaan Persia kemudian mengizinkan orang-orang Israel kembali ke negerinya. Nehemia adalah orang Israel juga. Pekerjaannya mengurusi minuman Raja Artasasta, namun dia tidak ikut kembali ke Yerusalem. Nael, kapan datang? Bukankah kamu ikut pulang ke Yerusalem? Iya Pak, saya baru saja sampai. Saya disuruh kembali ke Persia ini untuk mengabarkan sesuatu kepada Bapak. Katakanlah, kabar apa? Kota Yerusalem ternyata sudah porak-poranda Pak. Hanya tinggal puing-puingnya Pak. Tembok kotanya hancur. Kalau begitu harus dibangun lagi. Yerusalem adalah tempat beribadah bagi umat Israel. Benar Pak, karena itulah orang-orang di Yerusalem meminta kepada Pak Nehemia untuk pergi ke sana. Pimpinlah kami membangun kota itu Pak. Oh baiklah, saya akan meminta izin dulu kepada raja ya. Maka Nehemia lalu menghadap raja. Nehemia, mengapa wajahmu begitu murung? Kamu tidak pernah bersikap seperti itu. Apa yang kau pikirkan? Tuanku, hamba begitu sedih karena kota tempat kelahiran hamba saat ini berupa puing-puing dan pintu gerbangnya telah hancur dimakan api. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Jika tuanku berkenan, utuslah hamba ke Israel untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Kamu adalah hambaku yang baik. Aku percaya niatmu itu baik. Pulanglah ke negaramu, bangun kembali tembok kotamu. Hah? Beneran? Terima kasih Tuanku Raja. Kalau begitu, saya minta dibuatkan surat pengantar dari Raja, supaya perjalanan saya lancar. Baiklah, mintalah juru tulis kerajaan untuk membuat surat pengantar. Oh ya, aku juga akan memberi bahan-bahan bangunan. Bawalah pulang. Mintalah uang kepada bendahara kerajaan untuk biaya pembangunan kotamu. Terima kasih Raja, terima kasih. Setelah mendapat izin dari Raja, Nehemia pergi ke rumah Ezra. Dia ingin mengajak Ezra pergi ke Yerusalem. Ezra adalah pegawai istana Raja juga. Ezra, aku mau membangun kembali kota Yerusalem. Aku mau mengajak kamu ikut ke sana. Untuk apa, Pak? Saya kan tidak punya keahlian bangunan. Saya tidak bisa bantu. Untuk membangun, serahkan kepadaku dan tukang-tukang. Tapi kamu kan pinter soal kitab suci dan tata cara ibadah. Nah, tugasmu adalah membantu untuk menyiapkan ibadah di kota Yerusalem.
Oh, kalau soal ibadah, saya siap membantu. Kapan kita berangkat? Berkemaslah sekarang, besok kita berangkat. Siapa? Nehemia dan Ezra pun pulang ke Yerusalem. Pak Nehemia, saya tahu kita sedang sibuk membangun kembali tembok kota dan bangunan, tapi kita lupa membangun kerohaniannya. Mengapa kamu bisa berkata begitu? Saya melihat orang-orang Israel tidak lagi taat pada hukum Taurat. Mereka kawin campur dengan bangsa asing. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak lagi menjaga kekudusan hari Sabat. Nah, itulah tugasmu di sini. Carilah lagi kitab-kitab suci, lalu cari tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, Pak. Maka Ezra lalu meneliti firman Tuhan. Dengan tekun Ezra membaca kitab-kitab para nabi dan hukum Taurat. Kini bangsa Israel telah memperbaiki tembok Yerusalem dan telah menempati kota-kotanya. Pada hari yang ditetapkan, umat Israel bertemu di Yerusalem di depan pintu gerbang air. Disitulah Ezra membacakan kitab yang berisikan hukum-hukum Tuhan yang diberikan lewat Musa. Selama mereka dalam pembuangan, mereka tak pernah mendengarkan firman Tuhan. Jadi inilah pertama kalinya mereka mendengar lagi firman Tuhan. Saudara-saudara, menurut kitab suci yang sudah saya baca, kalian sudah berdosa karena tidak setia kepada Allah. Sekarang kesalahan kita di hadapan Allah menjadi makin besar. Akuilah dosamu kepada Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang diperintahkannya. Pembacaan firman Tuhan itu menyadarkan bangsa Israel atas dosa-dosa mereka. Mereka pun merasa terharu dan menyesal. Tak ayal mereka pun menangis. Hari ini adalah hari yang sangat khusus buat Tuhan. Jadi janganlah bersedih atau menangis. Pulanglah dan makan juga minum dengan gembira. Bagikanlah juga makanan dan minumanmu pada mereka yang membutuhkan. Kalian tidak boleh sedih, karena Tuhan akan menguatkan kalian. Orang-orang Israel pulang dengan sukacita. Mereka tidak hanya memperbaiki tembok, tetapi juga memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan. Hal ini berkat seseorang yang bernama Ezra. Dia dengan tekun meneliti isi kitab suci, lalu membagikannya kepada orang lain. Nah, adik-adik, ayo seperti Ezra. Selidikilah isi kitab suci. Kalau kamu menemukan sesuatu yang menarik, bagikan kepada orang lain. Sampai di sini dulu cerita kakak. Sampai jumpa.